mereka berdua jangan sampai diadu domba. Karena kesannya saat ini ada pihak-pihak yang pengen mengadu domba antara beliau berdua. Beliau berdua itu adalah putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Yang ngadu siapa, Mas? Hampir pasti kawan-kawan Basar mungkin ya. Kita hanya bisa mengetuk pintu memohon kepada Ibu Megawati untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan rekomendasi kepada Mbak Puan dengan kendaraan politiknya PDI Perjuangan. Salam Pancasila, salam Indonesia Mas, salam ke Mbak Puan, merdeka! Salam Pancasila, salam Indonesia Mas, salam ke Mbak Puan. Pancasila, salam Indonesia Mas, salam ke Mbak Puan. Puan Maharani seluruh Nusantara membakar semangat, menyatukan tekad, membela Pancasila. Puan Maharani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bijan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, yaitu channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pada sore kali ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Rudy Prianto. Ya, beliau adalah yang baru saja mendeklarasikan relawan untuk mendukung Puan Maharani untuk menjadi calon presiden tahun 2024 ya. Ini yang sebetulnya kalau di publik Semarang khususnya itu ditunggu-tunggu, Mas. Jadi setelah yang lain-lain sudah pada berkibar ya, terutama Pak Ganjar ya dengan relawannya begitu masif di sosmed, sudah mungkin setahun lalu kayaknya ya, ini yang lain kok belum pada nongol nih relawannya lah. Begitu kemarin hari apa itu ya, tanggal 30 ya? 31 di Semarang dideklarasikan pendukung Mbak Puan, namanya Generasi Muda Pejuang Nusantara Gema Puan singkatannya. Dan di Kota Semarang ketuanya adalah beliau, namanya Mas Rudy Prianto. Selamat sore Mas Rudy, terima kasih sore, Mas Bijan. sudah kersa datang di studio kami di studio Jateng Post TV ya. Kami ingin ngobrol lumayan cukup agak serius ini ya, karena politik ya. Biasanya ngobrol kita santai ini politik. Mas Rudy, Gema Puan ini dideklarasikan di Indonesia kapan? Kalau di Semarang kan kemarin, di Indonesia kapan? Lalu tujuannya apa, Mas? Oke. Selamat sore Mas Bijan. Saya terima kasih ketika kami diberi kesempatan bisa bertemu dengan kawan-kawan, khususnya di Kota Semarang lewat Jateng Post ya. Ya, Jateng Post TV ya. Jateng Post TV, Mas Bijan. Jadi sebenarnya Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gema Puan itu sebuah organisasi kader. Dan tujuan jangka pendek kita ingin membawa Mbak Puan next Presiden 2024. Perjalanan waktu kita sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya. Oh sebetulnya Gema Puan ini sudah 1 tahun yang lalu ya? Di Semarang kita berdiri juga bulan Oktober. Kita bulan Oktober berdiri di salah satu rumah sahabat kita di Abimanyu, Jalan Abimanyu, di rumah Bu Titin. Beliau juga orang pergerakan ya. Juga. Tapi deklarasi khusus untuk Capres baru tanggal 31 ya. Bulan Oktober kemarin ya. Betul. Kita turun ke masyarakat sebenarnya. Kita mau mencari inspirasi dari masyarakat, kita mau mencari masukan dari masyarakat. Saya pengen menawarkan Mbak Puan ya, karena Mbak Puan itu selain mengalir darah ideologis dari Bung Karno, beliau juga mengalir darah biologis dari Pak Taufik Kemas. Ya, Pak Taufik Kemas. Bapaknya beliau ya, almarhum ya. Bapak Taufik Kemas itu kita kenal sebagai bapak kebangsaan kelihatannya. Betul. Bapak kebangsaan dengan 4 pilarnya. Betul. Sedangkan Pak Soekarno, beliau adalah penggali Pancasila.
Betul. Sudah tidak kita pungkiri lagi, Tidak diragukan lagi ya sebagai diragukan seorang lagi proklamator bahwa pembela kemerdekaan. ya, bahwa dari Mbak Puan itu kita yakin beliau pasti akan menjaga Pancasila. Di Indonesia Pancasila sudah final. Jadi sudah tidak ada lagi dasar ideologi. Tidak ada lagi tawar-menawar karena Iya. toh juga dilahirkan oleh seluruh lapisan Iya, ya, tokoh-tokoh betul. bangsa semuanya terlibat. Ya. Kembali ke pertanyaan awal, deklarasi. Deklarasi untuk Mbak Puan itu sebenarnya dimulai ketika akhir bulan September kemarin, tingkat provinsi itu kawan-kawan di Jawa Timur, di Malang. Penalahan ya, di di Malang ya. Di Malang. Untuk Jawa Timur tapi di Malang. Iya, itu tingkat provinsi pertama di Indonesia jatuh di Malang. Yang deklarasi ya. Deklarasi Mbak Puan. Sebulan lalu ya. Sebulan lalu. Ya. Kenapa Semarang untuk tingkat kabupaten kota jatuh pada bulan Oktober? Karena kita tuh mengambil momen yang tepat. Bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 adalah Hari Sumpah Pemuda. Oh ya, Atau ya. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Oke. Dibingkai dalam Pancasila. Oke. Nah, mungkin Mas Bejan masih ingat. Sebenarnya Pancasila itu tidak sebatas sebagai apa ya, tapi harus kita implementasikan ke lapangan. Betul. Harus diimplementasikan ke masyarakat. 1 tahun yang lalu kami turun ke masyarakat, mulai dari ujung sebelah barat sampai ujung sebelah timur kota Semarang. Dari ujung sebelah selatan sampai utara kota Semarang, respon masyarakat menerima Mbak Puan luar biasa. Luar biasa di Kota Semarang ya. Jadi memang kita tidak tergesa-gesa, Mas. Kami tidak tergesa-gesa. Tidak terkesan merasa ketinggalan dengan relawan Pak Ganjar ya. Nah, ini kita yang asik diskusi pada sore hari ini ketika Mas Bejan mengatakan tidak tertinggal dengan relawan Pak Ganjar. Ya. Sebenarnya antara Pak Ganjar dan Mbak Puan itu adalah dua putra-putri bangsa Indonesia. Jadi putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dimiliki. Jadi kami mohon maaf sekali, kami juga tidak akan saling menjelekkan dengan kawan-kawan kami di Ganjar. Di relawan yang di lain relawan. ya. Silakan kawan-kawan di Pak Ganjar menaikkan rating Pak Ganjar, silakan. Kami tidak boleh untuk menjelek-jelekan Pak Ganjar, nggak boleh. Memang ada aturan yang sangat baku yang harus kami tanamkan. Mereka berdua jangan sampai diadu domba. Karena kesannya saat ini ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba antara beliau berdua. Beliau berdua itu adalah putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Yang ngadu siapa, Mas? Ya, ini. Ketika kita bicara di media, hampir pasti kawan-kawan buzzer mungkin ya. Kawan-kawan buzzer itu Yang mendukung Pak Ganjar itu ya. bisa yang mendukung Pak Ganjar atau memang pesanan dari orang yang sudah merasa nikmat, merasa nyaman di zona Pak Jokowi. Ya, mereka sudah nyaman, akhirnya justru kawan-kawan relawan tuh kami tidak akan pernah mengajari ikan untuk berenang ataupun burung untuk terbang. Bahwa mekanisme partai itu jelas untuk PDI Perjuangan. Saya bukan orang partai ya. Jadi untuk PDI Perjuangan jelas ketua umum punya hak prerogatif untuk menentukan siapa itu capresnya. Bukan soal elektabilitas, bukan soal dia punya grade yang bagus, dapat dukungan A, B, C, D, bukan. Ibu Megawati itu punya pola pikir yang saya yakin beliau mampu sekali. Dan ketika relawan-relawan mendesak-desak, bahkan mungkin bahasa saya kok memaksakan suatu partai untuk memberikan rekomendasi kepada Mas Ganjar. Itu pandangan dari kami. Kami harus melakukan perlawanan terhadap buzzer-buzzer yang ingin mengadu domba. Gitu. Memang ada indikasi mengadu domba ya? Kalau kita lihat di media sosial, Sepertinya ya. Sepertinya Tapi kayak bukankah sebetulnya maaf, kalau bisa dibilang konflik itu kan justru bermula dari acara Mbak Puan di DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang, lalu tidak mengundang Pak Ganjar.
Bukannya sebelum buzzer masuk itu dulu yang terjadi sebenarnya. Sudah ada konflik sebetulnya di antara beliau berdua. Ini yang asik ketika kita mulai bicara ke politik. Sebenarnya ranah kami tidak ada hubungannya dengan partai politik. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa generasi muda pejuang Nusantara atau Gemapuan itu clear dari masyarakat pecinta atau masyarakat seideologis dengan Bung Karno. Jadi masyarakat yang kecintaannya kepada Bung Karno sebagai penggali Pancasila, sebagai proklamator, dan Pak Taufik Kemas dengan kebangsaannya, kami cinta dengan itu. Dan sampai saat ini kami punya keyakinan bahwa Mbak Puanlah yang kami anggap satu-satunya Ratu Adil yang akan muncul di tahun 2024. Gitu ya, Mas. Konteks Ratu Adil itu yang diharapkan seperti apa ketika kelak nanti Mbak Puan misalnya jadi presiden tuh? Ya, ketika kita bicara Ratu Adil, Pak Jokowi telah membuka jalan. Beliau telah menunjukkan bahwa saya berharap dan saya juga berdoa semoga sampai 2 periode ya, sampai 2 periode tidak ada ganjalan di jalan, tidak ada yang menuntut untuk beliau mundur dan lain sebagainya. Untuk Pak Jokowi maksudnya? Ya, untuk Pak Jokowi. Karena beliau sudah kan meletakkan 2 tahun meletakkan pondasi yang luar biasa untuk Indonesia. Nah, ketika pondasi yang luar biasa sudah terbentuk, bagaimana kita membangun di atas pondasi itu? Dan kami yakin karakter Mbak Puan yang cenderung, beliau kan memang orangnya tidak banyak, kalem, pendiam ya. Iya, tidak banyak, hampir sama dengan ibunda ya. Ya, kurang lebih ya. Ya, karena kami menganggap Ibu Pertiwi kita itu ya Ibu Megawati. Ibu Pertiwi kita adalah Ibu Megawati. Makanya ketika kami dan kawan-kawan deklarasi di Kota Semarang, ada kebanggaan yang luar biasa untuk Kota Semarang, Mas. Kota Semarang adalah satu-satunya kota kabupaten yang berani mendeklarasikan Puan Maharani for Presiden 2024 pertama kali se-Indonesia. Gitu ya. Waktu di Malang itu malah belum ya. Iya, di Malang tingkat provinsi, Mas. Provinsi. maksudnya di Kota Semarang. Tapi tingkat kota itu Semarang. Semarang ya. Dan luar biasa ketika Semarang muncul deklarasi, tidak pakai lama kita sudah menginjak Jawa Timur. Gitu ya. Lagi. Kita di Blitar sudah kita agendakan, bahkan sampai kemarin pun kawan-kawan kita yang dari Sulawesi datang, Maluku datang, Kalimantan gitu juga. Ya. Oke, Mas, teman-teman ini, maaf mungkin kalau publik menilai, wah ini disuruh partai nih, disuruh PDIP nih. Nah, itu pandangan yang saat ini kami tangkal, Mas. Jadi teman-teman clear semua gotong royong. Kita bukan orang partai, bukan saya partai juga ya? Bukan saya partai, bukan orang partai, dan kita murni clear dari masyarakat yang punya garis ideologi terhadap Bung Karno. Oke. Garis ideologi kita Bung Karno. Dan diantaranya juga penggemar Pak Taufik Kemas ya? Iya, karena ketika beliau Pak Taufik Kemas muncul dengan kebangsaannya, 4 pilarnya, itu luar biasa bagi kami. Indonesia sudah final dengan Pancasila. Sebetulnya. Oke, Mas, tapi kan dari beberapa survei ya, lagi-lagi survei namanya survei ya. Betul. Itu kan, maaf, Mbak Puan kan selalu di paling belakang ya. Betul. Elektabilitasnya ya. Betul. Di depan ada Ganjar, kemudian bersaing dengan Prabowo, lalu kemudian Anies, kemudian yang lain-lain, Mbak Puan itu di belakang. Kalau misalnya berpatokan pada survei kan jauh sekali ya untuk bisa dianggap layak untuk maju itu. Betul sekali. Menurut relawan gimana? Relawan di Kota Semarang itu khususnya, dan mungkin ini berlaku juga relawan di seluruh Indonesia, bahwa untuk survei kacamata kami akan flashback ke belakang. Mungkin kawan-kawan di Jawa Tengah pernah ketika Mas Ganjar Pranowo itu di Jawa Tengah surveinya dapat berapa? 7% waktu 7% itu datang. Ya. Pertama kali datang ke Jawa Tengah itu elektabilitas beliau 7%. Bahkan elektabilitas beliau kalah sama Pak Adi. Betul waktu itu, betul. Betul ya. Betul. Tapi kenapa Ibu Megawati berani memberikan rekomendasi kepada Pak Ganjar? Itu ya, yang elektabilitasnya kecil ya. Iya. Kenapa? Iya. Jadi akhirnya kami bisa berkaca,
untuk pemilihan presiden itu soal elektabilitas itu bisa juga melalui pesanan juga bisa, gitu. Oh, bisa. Maka dari itu Survei pesanan. Iya, maka dari itu aku yakin, teman-teman yakin semua. Ayo kita bareng-bareng bekerja, kita bareng-bareng berjuang. Dan kemarin kita sudah sepakat kita berjuang semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk membawa Mbak Puan menjadi presiden 2024. Cuma karena kita sebatas relawan, mau tidak mau kita hanya bisa memohon. Kita hanya bisa mengetuk pintu Ibu Pertiwi. Kita hanya bisa mengetuk pintu memohon kepada Ibu Megawati untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan rekomendasi kepada Mbak Puan dengan kendaraan politiknya PDI Perjuangan. Betul. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh relawan kepada Ibu Mega? Belum atau akan? Kami dengan Mbak Puan datang ke sana memohon atau membuat pernyataan sikap atau apa? Kami dengan Mbak Puan tidak kenal, Mas. Nggak kenal. Nggak kenal. Apalagi dengan Ibu Mega gitu. Apalagi dengan Ibu Mega. Tapi kan harus dilakukan, Mas, supaya sesuai dengan harapan para relawan gitu. Iya. Siapa tahu nanti, nggak tahu, namanya politik masih 2 tahun, Bu Mega menjatuhkan kepada rekomendasi yang lain misalnya. Bisa. Bukan anaknya sendiri. Iya. Jadi kita memberikan masukan, memberikan atau memohon dan minta tolong kepada kawan-kawan semua, terutama dengan dari Jateng Pos TV, minimal dengan Jateng Pos TV, Bu Mega bisa melihat. Ya, harapannya. Bisa nanti minta tolong di-share juga ya kalau jadi ya. Di-share ke teman-teman relawan dan orang-orang PDIP termasuk Bu Mega supaya mendengarkan dari relawan ini yang berharap itu. Kenapa kok kami bisa memilih Mbak Puan? Ya. Dan di Kota Semarang, kalau kemarin sempat ada deklarasi Puan Maharani di Semarang neng kandangnya Pak Ganjar, bukan hanya kandangnya Pak Ganjar, Kota Semarang khususnya Jawa Tengah pada umumnya adalah kandang banteng. Iya. Dan kami menyampaikan itu tujuannya pesan buat kawan-kawan struktural partai, ya, untuk berani menyampaikan. Iki lo ada rakyat kecil, ada komunitas, ada anak-anak ideologis Bung Karno meminta, memohon kepada Ibu Pertiwi, kepada Ibu Megawati untuk memberikan rekomendasi, untuk memberikan kepercayaan kepada Mbak Puan. Ketika masyarakat berani, kami berharap struktural juga harus lebih berani. Oke. Gitu, Mas. Ya, oke. Mas, kalau berharap tuh teman-teman relawan, kira-kira kalau Mbak Puan misalnya benar-benar maju gitu, dapat rekomendasi dari ibunya ya, dari Ketua Umum PDIP, gandengannya, wapresnya itu kira-kira siapa ya yang cocok ya? Kan juga harus punya hitung-hitungan tuh supaya benar-benar jadi. Kan harus dihitung dengan wakilnya juga. Ini tambah asik juga. Ya, yang berpeluang bagus gitu ya. Tambah asik. Jadi kami memang tidak berani harus menuntut kepada partai atau menuntut kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Beliau akan memasangkan siapa. Mbak Puan sampai saat ini dipasangkan dengan siapapun, beliau siap. Dan kami yang ada di akar rumput sebagai anak ideologis Bung Karno, kami akan berjuang semaksimal mungkin. Seperti ketika kami 1 tahun yang lalu kami berdiri di Kota Semarang dan kami belum mendeklarasikan karena kami pengen melihat respon dari masyarakat, khususnya Kota Semarang. Kami jalan ke ujung sebelah barat Kota Semarang, kita dari Tugu Mijen sampai ke ujung timur dari Genuk. Bahkan jangan pernah khawatir, kita sudah punya kepengurusan sampai tingkat kecamatan pun mereka semua sudah all out. All out ya. Tidak sebatas deklarasi. Kita sudah mulai bekerja turun ke bawah, kita bawa Mbak Puan kepada masyarakat. Kami insya Allah akan mengundang kawan-kawan Jateng Pos juga. Boleh. Berarti tidak hanya berhenti sampai deklarasi. Oke. Ya dong, harusnya langkah konkret setelah deklarasi dong. Kita tidak akan berhenti sampai deklarasi. Programnya apa kira-kira untuk mengenalkan Mbak Puan ke masyarakat? Kita ada kegiatan-kegiatan bakti sosial, kita ada kegiatan-kegiatan dari mulai pelatihan, kita ada 9 materi nanti yang akan turun. Dan hampir semuanya kita punya konsep dari kemampuan. Jadi kita tidak sebatas asal relawan menjadikan seseorang menjadi presiden terus minta imbal balik. Kita nggak ada. Kita fokus pada satu tujuan, kita mencari figur untuk menjaga
memelihara dan merawat Pancasila. Gitu Mas. Itu ya intinya ya. Oke Mas, Mas Rudi ya. Memang sekali lagi harapan boleh sebesar apapun, tapi kembali lagi kepada ketua umum ya. Maka menurut saya teman-teman relawan ada baiknya melakukan langkah kepada Ibu Megawati atau kepada partai ya, supaya aspirasi ini bisa didengar, betul-betul didengar gitu. Entah lewat surat pernyataan sikap atau mungkin datang ke sana gitu ya. Meskipun masih jauh juga ya, masih jauh. Oke Mas, ini kan di gerakan nyata ya. Di sosmed akan juga melakukan gerakan seperti relawan Pak Ganjar misalnya, buzzer juga itu. Nah, ini mungkin yang asik juga ketika Mas Bejan sudah mulai memancing-mancing pertanyaan. Kayak kita memang ada aturan main dari kawan-kawan Gemapuan. Kita tidak boleh melakukan perlawanan dalam bentuk menjelek-jelekan Pak Ganjar, menjelek-jelekan relawannya, nggak boleh. Boleh ya. Jadi karena kami tetap menjunjung tinggi bahwa Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Puan Maharani adalah putra-putri terbaik. Keduanya kader PDIP ya. Yang dimiliki bangsa Indonesia. Meskipun faktanya maaf sampai hari ini keduanya kayaknya ada konflik juga, itu belum bisa cair kan? Iya, pandangan sebenarnya mereka juga makan berdua. Oh gitu ya. Juga. Sebetulnya gitu juga ya. Cuma memang ya basar aja yang gitu ya. Jadi kami memang tidak mau ikut terlalu campur ke soal partai politik, saya nggak mau. Ya, murni kita murni dari masyarakat, menghendaki dan punya cita-cita yang tak kalah penting. Oke. Mas, kira-kira khususnya di Semarang ini sudah berapa anggota ini untuk Gemapuan ini, relawan nih? Udah berapa ribu orang? Berapa? Kalau kita Semarang, bicara relawan di Kota Semarang, di Kota Semarang itu kita untuk pengurusnya kota, kita sudah 27 pengurus di kota. Di kota 27 Semarang, kita mewakili 16 kecamatan. Berarti kecamatan dari ujung selatan, ujung utara, semuanya timur, udah sudah ada masuk. Kecamatan. Berarti kan? Lebih ya. Dan di tiap kecamatan kita ada 18 pengurus. Oh, untuk pengurus? Iya. Pengurus harian. Pengurus kecamatan ya. Betul. Artinya berarti dengan 18 itu sampai saat ini di Kota Semarang itu mungkin yang punya kelurahan paling banyak mungkin Padurungan ya, Kecamatan Padurungan, Tembalang, Semarang Barat. Itu untuk pengurus kita jadi pengampu satu kelurahan sudah lebih dari cukup. Ini kalau setiap kabupaten kota di Jawa Tengah misalnya sudah terisi semua? Kita tunggu deklarasinya aja. Berikutnya ya. Untuk provinsi Jawa Tengah. Oh, saya tidak akan memberikan bocoran yang hangat-hangat. Kita tunggu karena kita punya agenda untuk provinsi Jawa Tengah. Kita akan meledakkan yang luar biasa. Oke, saya tunggu dan jangan lupa saya di WA. Kita undang. Kita undang, Mas. Kita undang. Iya. Jadi memang menurut saya memang tidak ada yang salah ya. Ada sosmed kan, sekarang eranya sosmed. Kemudian Pak Ganjar dengan relawannya sudah lebih dulu kayaknya. Mereka bereforia dengan sosmednya, ngebom di sosmed seperti itu ya. Kemudian memang seharusnya juga diikuti oleh calon-calon yang lain, terutama Mbak Puan. Kalau orang gini, jadi gini Mas, apapun meskipun belum ada belum ada perintah partai, tapi kan namanya politik itu jangka panjang, ya kan? Kemudian ya lalu ada Pak Ganjar dan relawannya yang sudah menggema sebegitu luar biasa ya, sehingga di survei dampaknya beliau selalu tinggi ya kualitasnya karena dia rajin seperti itu ya dengan relawannya. Maka Mbak Puan ya itu kalau memang ada arah ke sana ya bisa nggak bisa harus memanfaatkan sosmed itu juga. Selain relawan ya. Karena eranya juga era media, era milenial. Dan itu menurut saya tugas relawan itu karena Pak Ganjar itu yang jalan kan relawan juga, orang yang tidak dibayar dan ya enggak tahu ya, tapi kan namanya relawan harusnya kan tidak dibayar, itu juga harus dilakukan harusnya gitu. Meskipun realnya memang politik itu adalah mesin partai setahu saya. Jadi ketika ketua partai itu menunjuk siapa yang diberi rekomendasi untuk maju, kemudian gas partai dipacu, mesin partai jalan, yaitu nanti hasilnya adalah hasil kerja partai itu. Betul, asik Mas Bijan, saya jadi ingat.
ketika Mas Ganjar itu mungkin 8 tahun yang lalu ya, ketika beliau dapat rekomendasi dari Ketua Umum. Ya, untuk maju gubernur di Jawa Tengah ya. Dia survei hanya 7%. 7%. Siapa panglima beliau? Panglima tempur beliau siapa? Siapa, Mas? Puan Maharani. Oh. Jadi luar biasa. Mbak Puan punya jasa besar terhadap. Waktu itu beliau sebagai apa? Sudah ketua Pengurus DPP. Oh, sudah ketua DPP ya? Iya, dan beliau adalah panglimanya pemenangan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Di Jawa melawan incumbent yang begitu luar biasa. Waktu itu. Ya? Kalau nggak salah juga bersama Pak Bambang Pacul ya. Betul sekali. Jadi sebetulnya menjadikan gubernur itu waktu itu Puan dan Bambang Pacul ya. Iya. Kalau kita ingat itu ya pasti yang namanya orang berjasa untuk menaikkan atau memenangkan 7% menjadi juara itu bukan hal yang mudah. Dan waktunya pendek waktu itu. Iya. Waktunya pendek. Betul. Itu karena mesin partai PDIP jalan ya. Betul. Jadi satu-satunya partai menurut saya yang mesin partainya jalan itu ya PDIP. Iya. Luar biasa. Ada PKS gitu ya. Iya. Tapi yang lain-lain itu mohon maaf kayaknya agak sulit kalau bicara mesin partai ya. Betul. Yang namanya garis lurus dari Bu Mega itu memang efektif sekali ketika perintah pasti jalan. Dan itu terbukti juga Pak Ganjar ya. Pak Ganjar. Dari elektabilitas 7%, lalu diperintah, partai disuruh bekerja, memenangkan dan menang ya. Betul, dan ketuanya Mbak Puan ya. Kalau di Jawa Tengah sama Pak Bambang Pacul juga betul. ya. Jadi kita ingat, wah ini kita akan pasti teman-teman, mohon maaf teman-teman yang 8 tahun yang lalu tidak terlibat dalam pemenangan Pak Ganjar, atau saat ini menjadi relawan atau buzzer, mereka tidak pernah mengingat sejarah itu. Satu, nggak mengingat sejarah. Kedua, maaf mungkin juga tidak paham yang namanya politik partai, Mas. Betul. Jadi demokrasi partai kita, kepemimpinan kita ini kan demokrasi kita itu ranahnya ada di partai. Betul sekali. Seorang calon pemimpin sehebat apapun, kalau tidak diberi panggung oleh partai, dia kan nggak bisa maju. Betul. Ketika elektabilitasnya tinggi, tidak punya kendaraan politik. Kendaraan politik itu adalah partai, dan partai itu tergantung yang punya partai. Kalau PDIP ya Bu Mega, kalau Golkar ya Pak Erlangga, kalau Gerindra ya Pak Prabowo. Betul sekali. Kan begitu-begitu kan? Jadi memang antara sebetulnya fenomena yang terjadi ya, kalau kita mau sedikit bicara tentang relawan Pak Ganjar yang begitu masif di sosmed itu, jangan salah gitu, jangan salah mengira bahwa elektabilitas tinggi besar di sosmed. Belum cukup itu. Belum cukup. Ada syarat yang paling utama dan itu tidak mudah adalah rekomendasi partai. Iya, betul sekali. Dapat rekomendasi apa tidak? Iya. Terus kemudian di PDIP maaf ya, meskipun belum ada perintah resmi ya. Betul. Tapi kan putri beliau gambarnya sudah di seluruh Nusantara. Kepak saya kebinekaan. Semua orang tahu itu mau pesan apapun, Mbak Puan ingin maju kan gitu. Kalau anaknya pengen maju, ibunya punya partai yang pegang rekomendasi, masa mau rekomendasikan orang lain? Nah, itu pandangan yang luar biasa. Lalu pertanyaan masyarakat juga seperti kita. Lalu nanti Pak Ganjar mau dapat rekomendasi dari mana gitu? Kalau PDIP ke Mbak Puan, tentu Pak Ganjar nggak dapat dari PDIP kan? Harus ke partai lain. Pertanyaannya, berani nggak keluar dari partai kan gitu? Saya punya keyakinan, Mas. Pak Ganjar tuh bukan tipe yang kayak gitu. Saya punya keyakinan dan saya yakin ketika beliau tidak mendapat rekomendasi, Pak Ganjar tidak akan pernah lari dari PDI Perjuangan. Tidak akan bukan karakter beliau. Bukan karakter beliau. Walaupun buzzer dan relawannya saat ini itu ancaman dan intimidasi terhadap partai luar biasa. Ketika partai tidak akan memilih Pak Ganjar, tinggalkan PDIP. Iya. Itu bahasa-bahasa mohon maaf itu kita sudah bahasa buzzer ya. Iya, itu ancaman, intimidasi. Saya kadang berpikir sama teman-teman, emang relawan, emang buzzer tuh sebagai kendaraan politik. Bukan. Kan bukan. Kecuali ingin jadi capres sosmed. Iya, masuk. Itu enggak soal gitu ya. Betul. Menang di sosmed, capres. Tapi kalau capres dalam arti demokrasi kita itu untuk kepemimpinan kan ranahnya di partai. Betul sekali. Di partai, maka arahnya harus ke sana. Iya. Dan maaf mungkin kayaknya sampai hari ini kan kenapa sampai akhirnya ada semacam konflik dari ini, karena mungkin juga ada pihak yang melihat Pak Ganjar memang ada kerso ya. Sehingga terkesan ya relawan biar semakin besar. Mungkin juga orang partai bilang kalau memang nggak ada niat ya stop dong gitu. Tapi kan nggak di stop gitu. Sehingga akhirnya komunikasi dengan DPD kayaknya nggak ada buntu ya.
Sehingga pernah ada peristiwa, ada acara Mbak Puan di DPD Kota Semarang tidak diundang juga itu. Kan berawal dari situ juga. Jadi ada atau tidak konflik, masyarakat membaca lah itu. Sebetulnya begitu. Nah, Saya kalau kayak gitu no comment. Saya no comment. Karena kami Relawan, kami dari kawan-kawan semua itu kita adalah akar rumput grassroots bahwa kami cinta kepada Bung Karno. Oke. Kami sayang kepada Pak Taufik Kemas. Oke. Nah, maka dari itu sampai saat ini seperti yang kami sampaikan bahwa orang yang masih bisa mampu menjaga, merawat dan memelihara Pancasila adalah Mbak Puan. Mbak Puan Maharani, karena itu menjadi pilihan ya. Iya. Oke Mas, dengan dari podcast ini harapan kita masyarakat mendapat informasi tambahan tentang ya kita menuju 2024 ya, meskipun masih lama, masih kurang 2 tahun, tetapi mesin partai ini sudah harus mulai bergerak, kemudian masyarakat juga sudah mulai dididik ya. Ada edukasi politik bahwa 2 tahun itu tidak lama kalau kita betul-betul ingin memilih seorang calon pemimpin yang baik ya. Makanya tidak ada salahnya. Dan relawan Pak Ganjar saya kira cerdas juga ya, masih jauh dia sudah bermain di sosmed. Dan ada hasilnya kan? Betul. Kita suka nggak suka ada hasilnya. Betul gitu. sekali. Jadi, saya apresiasi kawan-kawan relawan. Survei itu mau pesanan mau tidak hasilnya seperti itu kan? Iya. Gitu. Itu saya kira apresiasi juga untuk teman-teman relawan Pak Ganjar yang sudah berjuang juga di sosmed dan itu membuktikan bahwa sosmed itu membawa pesan yang luar biasa. Betul sekali. Yang lain-lain harus juga seperti itu, gitu ya. Cuma saya mohon kepada kawan-kawan, kita sama-sama anak bangsa. Betul. Ya, kita sama-sama anak bangsa. Kita sudah mulai harus berbicara bahwa Mas Ganjar dan Mbak Puan itu adalah putra-putri terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya. Saya terima kasih sekali kami bisa diundang di Jateng Post TV. Luar biasa. Kami berikan apresiasi untuk Jateng Post TV. Silahkan dimanfaatkan ya. Nanti mungkin setelah ini siapa tahu juga relawan Pak Ganjar juga podcast di sini kita beri kesempatan atau relawan yang lain Pak Erlangga juga. Boleh. Nggak masalah. Karena beliau itu adalah putra-putri terbaik bangsa. Betul. Saya pesan juga, jangan nanti sama relawan terus menjelek-jelekan. Sudah cukup. Kemarin pilkada Jakarta sudah cukup. Ya. Pilkada Jakarta, kemudian buntut dari Pilpres sudah sampai cukup. hari ini tidak selesai ya. Politik identitas. Itu sudah cukup. Jangan ditambah lagi gitu ya. Karena perjuangan atau tujuan jangka panjang dari Mbak Puan adalah menolak atau kita akan melawan adanya cebong dan kadrun. Itu tujuan jangka panjang kita. Jangan sampai ada kawan-kawan, teman-teman di Kota Semarang khususnya menyampaikan karena saya pendukungnya Pak Jokowi dikatakan cebong. Karena ini pendukungnya si A dikatakan. Jangan. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama anak bangsa. Ayo kita berpikir yang cerdas. Kalau mereka mengadu domba itu yang dirugikan nanti kita semua. Kita semua, dan itu sudah terbukti ya. Iya, terbukti. Jadi dampak dari Pilpres itu sampai sekarang belum selesai. Konflik sosial kita masih ada dan makin tajam. Masa nih nanti konfliknya ganti cebong dengan cebong kan? Gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kan relawan Pak Ganjar itu kan juga pendukung Pak Jokowi, relawan Mbak Puan juga mungkin pendukung Pak Jokowi. Masa mau kalau dibilang pendukung Pak Jokowi cebong sama cebong mau konflik gitu. Kan nggak lucu juga. Ayo kita ajak bareng-bareng, kita membesarkan melalui media Jateng Post TV ini kita tunggu relawan-relawan yang lain untuk pendidikan politik masyarakat kita ya, membawa pesan-pesan yang terbaik buat kita semua. Mas Rudi, terima kasih sekali atas rahwonya, ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan menjadi sedikit tambahan pendidikan politik untuk bangsa kita menuju 2024 untuk memilih calon presiden yang terbaik ya. Yang terbaik versi relawan Gema Puan ya Mbak Puan ya. Yang terbaik untuk relawan Pak Ganjar ya Pak Ganjar atau Pak Airlangga Hartarto atau mungkin Pak Anies atau siapalah Pak Ridwan Kamil atau yang lain. Silahkan. Ini terbuka lebar, Jateng Post TV, YouTube nih mengundang atau memberi kesempatan siapa saja untuk datang ke sini untuk bicara politik menuju 2024 ya. Kami atas nama Gema Puan juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bijan dengan Jateng Post TV-nya. Kami dalam momen yang ini kami titip pesan. Titip pesan tujuan jangka pendek kami. Kami ingin mengetuk pintu hati Ibu Pertiwi. Kami ingin memohon kepada Ibu Pertiwi, Ibu Hajah Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Semoga beliau berkenan untuk memberikan kepercayaan
Semoga beliau berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada Mbak Puan untuk maju ya. Iya. Karena relawan sudah all out nih. Iya, kami Jangan terima sampai kasih kecewa sekali. ya. Kami terima kasih sekali Mas Bijan, terima Oke. kasih kawan-kawan di Jateng Pos TV. Terima Kami kasih. ucapkan terima kasih. Akhir kata apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Oke. Mas Bijan, Jateng Pos Sama-sama. TV dan masyarakat di Kota Semarang, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang Sama-sama sebesar-besarnya. Mas Rudi, terima kasih sekali waktunya ya. Demikian pemirsa ngobrol-ngobrol kita, yaitu dialog tentang relawan Gema Puan, gerakan Generasi muda pejuang Nusantara ya. Itu kepanjangan dari Gema Puan. Para relawan pendukung Mbak Puan untuk maju menjadi Capres 2024. Amin. Dari saya Bijan Saidan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.